Sambil tes suara anak-anak, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Oke, ini sambil menunggu ya untuk teman-temannya nggih. Baik anak-anak, ini sudah ada Angga, Anik Ristika Putri ya, kemudian Apep, Dian, Pitia, kemudian Indriani, Julio, kemudian Julianto, Loresa, Salsabila, Selviana, Salika, Yahra. Oke, sambil jalan kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sudah siap ya? Nanti rekamannya akan saya share. Untuk yang masuk nanti saya kontrol pakai HP. Ya, baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial. Masih bersama saya, Bu Aryati. Bagi anak-anak, nanti pasti sudah terbiasa melihat kegiatan jual maupun beli ya. Kalau kita ke pasar, di sana ada proses jual beli, di supermarket juga ya, di pasar tradisional, di pasar modern, maupun ketika kita membeli suatu barang di toko tetangga kita, nanti juga ada kegiatan transaksi jual beli. Nah, setelah mempelajari aritmetika sosial hari ini, nanti anak-anak diharapkan dapat menentukan apakah seorang pedagang itu mengalami untung, ataukah mengalami rugi, ataukah mengalami impas ya. Kemudian anak-anak juga belajar untuk menentukan besarnya keuntungan, besarnya kerugian maupun persentase untung dan persentase ruginya. Nah, seperti apa materi kita hari ini? Mari kita simak bersama. Ada anak-anak sedang belajar bareng ilustrasinya ya. Di sini ada sekelompok anak-anak belajar. Kemudian salah satu anak bercerita, ayah kemarin membeli mobil seharga 30 juta rupiah, kemudian mobil tersebut diperbaiki mesinnya dan menghabiskan biaya 5 juta rupiah. Kemudian mobil itu dijual kembali dan laku 50 juta. Nah, dari situasi ini, maka bagaimana ayah anak tersebut? Nah, sahabatnya menjawab, oh berarti ayah kamu itu memperoleh keuntungan sebesar 15 juta rupiah. Saya ulangi lagi. Tadi salah satu anak bercerita kalau ayahnya membeli sebuah mobil seharga 30 juta. Kemudian mobil tersebut diperbaiki sehingga menghabiskan dana 5 juta rupiah. Selanjutnya mobil itu dijual dan laku 50 juta rupiah. Dari kondisi ini berarti ayah anak tersebut mengeluarkan uang sebesar 30 juta dan 5 juta, berarti mengeluarkan modal sebesar 35 juta. Kemudian dari hasil transaksi penjualan mobilnya, dia memperoleh hasil 50 juta. Nah, di sini karena harga penjualannya atau modal yang dikeluarkan itu ternyata lebih kecil daripada hasil yang diperoleh, maka kondisi ayah tersebut memperoleh untung, yaitu sebesar 15 juta, diperoleh dari 50 juta dikurangi 35 juta. Selanjutnya, kalau kalian
menyimak sebuah situasi. Jika harga penjualan itu lebih besar dari harga pembelian total, dalam hal ini harga beli barang plus biaya-biaya yang dikeluarkan, berarti pedagang tersebut mengalami untung. Selanjutnya, anak yang lain bercerita, ayahnya membeli satu patok padi, ya, seharga 6 juta rupiah. Kalau dalam istilah keseharian kita, dalam bahasa Jawa itu nebas, ya. Nebas padi harganya 6 juta rupiah. Tetapi karena situasinya musim hujan dan terkena angin, ternyata padinya roboh, sehingga setelah dipanen hanya laku 5,5 juta rupiah. Nah, dalam kasus ini ayah mengeluarkan uang sebesar 6 juta rupiah, tetapi dari hasil penjualannya ayah hanya memperoleh uang 5,5 juta rupiah. Berarti harga pembeliannya lebih besar daripada harga penjualannya, sehingga ayah menderita rugi 500.000 rupiah. Ingat, jika harga penjualannya lebih kecil daripada harga pembelian barang secara total, maka seorang pedagang dikatakan mengalami kerugian. Selanjutnya, kalau ibu membeli baju seharga 100.000, kemudian dibeli tante atau saudaranya yang lain dengan harga yang sama, berarti ibu ini dia tidak mengalami untung maupun tidak mengalami rugi. Artinya si ibu ini mengalami yang namanya impas. Jadi kondisi impas itu akan terjadi saat harga penjualan sama dengan harga pembelian. Berikutnya, contoh permasalahan. Misalnya seorang pedagang membeli sekeranjang buah apel yang berisi 10 kg dengan harga total 200.000 rupiah. Kemudian ibu tersebut menjual apel-apel itu dengan harga 22.000 rupiah tiap kilogramnya, tetapi yang dijual hanya 9 kg. Yang sisanya busuk sehingga tidak laku untuk dijual. Nah, mari kita hitung apakah ibu ini nanti memperoleh untung atau mengalami rugi dan berapa besarnya persentasenya. Harga penjualan 9 kg apel sama dengan 9 kali 22.000, ternyata diperoleh 198.000. Nah, padahal ibu ini tadi membeli dengan harga 200.000, setelah dijual hanya laku 198.000. Berarti harga penjualannya lebih kecil daripada harga pembelian, sehingga ibu mengalami kerugian. Besarnya kerugian dapat kita hitung dari harga pembelian dikurangi harga penjualan, atau 200.000 dikurangi 198.000 sama dengan 2.000. Oleh karena itu, persentase kerugian dapat kita hitung dengan menggunakan rumus besarnya persentase rugi sama dengan besarnya rugi dibagi harga beli kali 100%, atau 2.000 dibagi 200.000 kali 100%, diperoleh 1%. Berarti dari pembelian dan penjualan apel ini tadi, ibu menderita kerugian sebesar 1%. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang ada gambar sepeda dengan berbagai merek. Ayah membeli 10 sepeda ontel, ya, karena
Berbeda-beda ini dibeli borongan dengan harga total 120 juta. Kemudian dari 10 sepeda ontel tadi, ayah menjual 6 sepedanya dengan harga 15 juta per sepeda. Kemudian 3 sepeda dijual dengan harga 10 juta per sepeda dan sisanya atau 1 sepeda dijual dengan harga 8 juta. Dari sini ayah akan memperoleh untung berapa persen? Mari kita hitung. Langkah pertama kita hitung harga penjualan seluruhnya. Harga jual 6 sepeda diperoleh dari 6 kali 15 juta karena masing-masing sepeda tadi dijual dengan harga 15 juta sehingga diperoleh 90 juta. Harga penjualan 3 sepeda 10. diperoleh dari 3 kali 10 juta, hasilnya 30 juta. Kemudian harga jual 1 sepedanya adalah 1 kali 8 juta diperoleh 8 juta. Jadi dari penjualan 10 sepeda tadi diperoleh uang sebesar 128 juta. Diperoleh dari 90 ditambah 30 ditambah 8 total 128 juta. Demikian ya. Nah, kalau pembeliannya 120 juta, sementara dari penjualannya mendapat 128 juta, berarti kita akan memperoleh untung ya, karena harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Berapakah besarnya keuntungannya? Keuntungannya diperoleh dari harga penjualan dikurangi harga pembelian, yaitu 128 juta dikurangi 120 juta. Diperoleh untung sebesar 8 juta. Nah, 8 juta ini berapa persen? Kita hitung persentase untung sama dengan untung per harga beli kali 100% ya. Yaitu 8 juta dibagi pembeliannya 120 juta kali 100%. Diperoleh 6,67% atau 62/3%. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya, ayah membeli mobil bekas seharga 100 juta, kemudian mobil itu diperbaiki sehingga menghabiskan dana 20 juta rupiah. Jadi besarnya uang yang dikeluarkan atau modal yang dikeluarkan adalah 100 ditambah 20, 120 juta. Selanjutnya ayah menjual kembali mobil itu dan laku 160 juta. Dari situasi ini, besarnya uang yang dikeluarkan dengan besarnya uang yang diperoleh ternyata lebih besar uang yang diperoleh. Oleh karena itu, ayah akan memperoleh yang namanya untung ya. Harga beli totalnya 120 juta. Kemudian karena harga jualnya lebih besar maka ayah memperoleh untung. Besarnya untung bisa dicari dari harga jual dikurangi harga beli total, yaitu 160 juta dikurangi 120 juta atau untung 40 juta. Untung ini dapat kita nyatakan dalam persen, yaitu persen untung sama dengan untung per harga beli kali 100%, atau 40 juta dibagi 120 juta kali 100%, yaitu 24%. Baiklah, sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Tidak. Oke, kalau sudah jelas, saya tutup. Filenya akan saya unggah juga di grup kita. Terima kasih sudah bergabung dan mohon maaf tadi ada sedikit kendala ya, karena ada beberapa yang memanggil sehingga presentasi saya harus terputus. Kemudian kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Saya absen lagi yang sudah ada di sini.
Tadi ada beberapa yang tidak saya klik masuk karena setelah saya klik ternyata menghentikan presentasi saya. Ada Angga, ada Apep, kemudian Bagus, Dian, Etik, Vitia, Indriani, Jason, Julio, Julianto, Loresa, Salsa, Selvi, kemudian Shirley, Cynthia Pujiari. Ini siapa? Tidak ada siswa yang namanya Cynthia Pujiari ya. Kemudian Sri Surati, Aditya. Salika, kemudian Tristan, Wisnu, Yuliana, Yahra. Ya. Yahra mic-nya hidup sehingga ada ini. Oke, saya kira cukup anak-anak. Sampai berjumpa lagi di di grup kita. Saya foto sebentar. Oke. Baik, saya tutup ya kelasnya. Kasihan nanti kalau pulsanya habis. Ini ada Latifah baru masuk. Langsung ada suara. Oke, kita cukup dulu ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, selamat pagi, kita sambung di grup ya.